Strategi Arsenal hadapi Dinamo Zagreb demi jeda berharga. Fabrizio Romano sebut Matheus Cunha solusi untuk masalah Arsenal. Saliba tidak cedera serius, Arteta harap segera kembali. Strategi Arsenal hadapi Dinamo Zagreb demi jeda berharga. Arsenal dalam posisi bagus untuk lolos langsung ke babak 16 besar Liga Champions. The Gunners saat ini 5 poin di belakang Liverpool dan 2 poin dari Barcelona di urutan kedua. Memang saat ini posisi Arsenal rentan disalip karena bahkan ada 5 tim lain dengan koleksi poin yang sama. Selain itu mereka juga masih bisa disalip tim-tim dalam jarak 3 poin seperti Benfica, AS Monaco hingga Sporting di posisi 15 hingga 17. Untuk itulah Arsenal bertekad untuk segera mengamankan kelolosan di Liga Champions. Mereka menginginkan jeda istirahat yang amat berharga. Pasalnya, lolos langsung akan memberikan Arsenal keuntungan berharga yakni kelonggaran jadwal. Sebab mereka tak perlu melakukan laga tambahan untuk play-off yang akan dijalani tim-tim peringkat 9 hingga 24. Meriam London sendiri tentunya sangat diunggulkan walaupun mereka mengalami penurunan performa ditambah dengan badai cedera yang mereka dapatkan. Namun, Dinamo Zagreb bukanlah lawan yang pantas untuk dipandang sebelah mata. Meski saat ini terdampar di posisi ke-24 dalam klasemen League Base Liga Champions, namun Dinamo Zagreb punya catatan yang cukup positif di laga kandang. Di mana dari 3 pertandingan tandang yang sudah dijalaninya, Dinamo Zagreb hanya kalah 2-9 dari Bayern Munchen. Sementara ketika bertandang ke markas Salzburg dan Slovan Bratislava, Dinamo Zagreb berhasil menang 2-0 dan 4-1. Pertandingan ini sendiri diprediksi akan berjalan sengit, namun dengan keunggulan kandang dan kualitas skuad yang lebih mumpuni, Meriam London diprediksi akan meraih kemenangan. Bahkan beberapa sumber memprediksi kemenangan telak Arsenal dengan skor 3-1 menurut WhoScored, 3-0 menurut Sportskida, dan 2-0 menurut Sportmul dan KB News ID. Fabrizio Romano sebut Matheus Cunha solusi untuk masalah Arsenal. Raksasa Premier League Arsenal memang sedang berjuang dengan masalah cedera pemain yang cukup mengkhawatirkan. Dan kini The Gunners pun bersamaan membidik pemain dengan catatan 10 gol musim ini. Merespons situasi tersebut, Mikel Arteta pun mengungkapkan bahwa klub terbuka untuk melakukan perekrutan pemain dalam beberapa hari ke depan. Menurut laporan Fabrizio Romano, kemungkinan transfer Matheus Cunha menjadi salah satu yang perlu diperhatikan. Cunha sendiri telah menjadi pemain paling menonjol di Wolves dengan mencatatkan 10 gol dan 4 assist, meskipun timnya saat ini berada di peringkat ke-17 klasemen Liga. Awal bulan ini manajer Wolves, Vitor Pereira sendiri menegaskan bahwa ia tidak mengizinkan pemain asal Brasil itu meninggalkan klub pada Januari. Seraya menambahkan bahwa pembicaraan mengenai kontrak baru sedang berlangsung. Namun dia harus fokus pada targetnya meningkatkan performa setelah cedera dan membantu tim dengan kualitasnya. Tim membutuhkan energinya, bukan frustasinya. Dia harus tenang dan mengarahkan pikirannya ke jalan yang benar, tegas Vitor Pereira. Sebagai informasi, Cunha sendiri bergabung dengan Wolves pada tahun 2023 dengan biaya transfer 44 juta pounds. Namun, menurut laporan dari Ben Jacobs, harga pasar Cunha kini mencapai 80 juta pounds. Saliba tidak cedera serius, Arteta harap segera kembali. LEQP punya kabar baik datang bagi Arsenal, di mana bek mereka William Saliba dilaporkan tidak mengalami cedera yang serius. Menurut laporan itu, tim medis Arsenal sudah menyelesaikan tes medis untuk sang bek dan mereka mendiagnosis sang bek mengalami cedera hamstring. Namun, untungnya cedera ini tidak masuk ke dalam kategori yang parah. Cedera ini disebut cukup ringan sehingga Saliba berpotensi absen sebentar dari skuad Meriam London. Ia diperkirakan butuh sekitar 2 hingga 3 minggu untuk menyembuhkan cedera ini. Ia pun diprediksi bisa membela Arsenal pada pertengahan Februari 2025 nanti. Namun demikian, kondisinya tetap akan terus dipantau oleh tim medis Arsenal. Dia baru diperbolehkan comeback jika ia sudah benar-benar pulih dari cederanya.
Sebagai informasi, di musim 2024-2025 ini, Saliba memang merupakan sosok yang krusial di skuad meriam London. Ia merupakan dinding yang kokoh untuk jantung pertahanan The Gunners. Selama Saliba absen, Arsenal hanya memiliki beberapa pemain yang bisa diplot untuk menggantikannya. Seperti Jakub Kiwior dan Jurriën Timber bisa diplot menjadi tandem Gabriel Magalhaes di jantung pertahanan The Gunners. Sementara itu dalam pertandingan terdekat, Saliba tidak akan kembali untuk pertandingan Liga Champions hari Rabu melawan Dinamo Zagreb. Akan tetapi Arteta mengharapkannya menjelang kunjungan Liga Premier ke Manchester City pada 2 Februari. Dia berkembang dengan baik, dia sudah merasa jauh lebih baik dalam beberapa hari terakhir. Tapi pertandingan ini terlalu dini bagi dirinya, kata Arteta. Arsenal sendiri saat ini berada dalam posisi yang sangat baik untuk lolos langsung ke babak 16 besar Liga Champions. Kemenangan atas juara Kroasia pun seharusnya cukup untuk mengamankan tempat di 8 besar dengan 1 pertandingan tersisa, yakni sebelum The Gunners bertandang ke Girona di babak final Liga pekan depan. Pemain terbaik siap kembali ke Emirates Stadium. Salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Arsenal, Dennis Bergkamp, mengungkapkan bahwa dirinya tertarik untuk kembali ke klub di masa depan. Bergkamp sendiri memiliki ikatan yang sangat kuat dengan klub asal London Utara ini. Sebagai informasi, Bergkamp bergabung dengan Arsenal pada tahun 1995 dengan biaya 7,5 juta pound sterling dari Ajax. Selama 11 tahun karirnya di klub, Bergkamp berhasil meraih 3 gelar Premier League dan 3 piala FA, serta menjadi bagian dari tim legendaris The Invincibles yang tak terkalahkan pada musim 2003-2004. Ia juga memainkan peran penting dalam membawa The Gunners ke final Liga Champions 2006, meski mereka harus puas sebagai runner-up setelah kalah dari Barcelona. Dennis Bergkamp sendiri dikenal sebagai salah satu pemain yang terbaik yang pernah bermain di Premier League. Kemampuannya untuk mencetak gol-gol indah, visi permainan yang luar biasa, serta keterampilan teknis yang tinggi menjadikannya sosok yang sangat dihormati di dunia sepak bola. Setelah pensiun pada tahun 2011, Bergkamp berkarir sebagai asisten manajer di Ajax dan sempat menyatakan minatnya untuk membeli klub Inggris. Bahkan sempat dikabarkan terhubung dengan kemungkinan pengambil alihan Arsenal. Meskipun sempat menolak tawaran menjadi pencari bakat untuk The Gunners setelah pensiun, namun hampir 2 dekade kemudian Bergkamp menunjukkan ketertarikannya untuk kembali ke klub asalnya dalam kapasitas pelatih. The Gunners sendiri saat ini sedang berjuang untuk meraih gelar Premier League pertama mereka sejak 2004. Setelah 2 tahun bertarung sengit dengan Manchester City, kini mereka tertinggal 6 poin di belakang Liverpool yang berada di puncak klasemen. Bergkamp sendiri berharap The Gunners dapat memenangkan trofi musim ini, mengingat mereka sudah begitu dekat beberapa tahun terakhir.